Kita terakhir sampun membahas surat An-Nisa ayat 100 sampai 101 ya. Terakhir kalau paling judul nek ayat 100 kalau ngano hijrah inspirasi dahsyat. Ternyata banyak orang-orang yang ketika di suatu tempat kesulitan kemudian ke tempat lain menjadi orang-orang yang sukses. Banyak contohnya. Kemudian ayat ke-100 juga menjelaskan bahwa direngekkan dengan hubungan bahwa orang yang cuma berniat saja melakukan amal baik tapi belum sempat atau tidak sempat melaksanakannya tetap dicatat kebaikan. Bahkan orang yang berniat buruk saja kalau tidak jadi dilaksanakan tetap dicatat kebaikan, pahala kebaikan. Dan terakhir bagi orang yang sudah terbiasa melakukan amalan-amalan kebaikan seperti mungkin sholat malam, mungkin puasa sunnah, kebetulan suatu hari karena sesuatu masalah tidak bisa melaksanakannya, maka dicatat sebagai orang yang melakukan. Jadi penjenengan umpamane berniat aku arep istiqomah lah ngawali hari bar salat subuh setengah juz, bar salat maghrib nutup hari setengah juz baca Quran. Niku nek dilampahi kelancaran mboten ngantos setengah jam. Rutin misalnya istiqomah dilalae suatu hari kerawan tamu masa tamu ini tinggal tadarus dewekan umpamane atau dan sebagainya. Itu kalau sudah menjadi sebuah amal istiqomah, tetapi karena suatu hal tidak bisa dilaksanakan, tetap dicatat melakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Murah banget Allah. Yang mau dibahas tentang ayat sebelumnya. Kemudian ayat ke-101 kemarin menjelaskan bolehnya sholat qashar. Sholat diringkas yaitu hanya sholat yang 4 rakaat atau rubaiyah. Zuhur, asar, Isya boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Sehingga kemarin pas di Jogja ya hanya ngisi lagi musafir lah. Wis jamak bae yo. Maghrib tak hitung sepur. Wis kok ngisap bae jamak takhir. Maghrib sama Isya, maghribnya 3, Isyanya 2. Nah, kemudian berpikir rampung sudah macet nganti orang bisa melakukan mobilnya. Untuk siswa banget. Malah punya tukang foto barang malah sidane foto cepet-cepet ping 3 wis bubar. Wis tanggung ngono wis arep pasar yo sekalian jamak di akhir zuhur dengan asar 2 rakaat. Nah, kita lanjutkan kajian kita ke surat An-Nisa ayat 102. Ayat 102 mau juga kita sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum tarik nafas disit men boten putus tengah-tengah. Utawi nek boten kuat afdole sene di waqaf darurat, saged waqaf di kata-kata ta'ifatum minhum. Kita coba menggunakan waqaf darurat di kata-kata ta'ifatum minhum. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum
faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal yakhudhu aslihatahum faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
Shadaqallahul azim. Nah, ini satu ayat tapi cukup panjang. Bahkan tentang tafsir Al-Mahfuznya Dr. Muhammad Syarwat itu sampai dibahas menjadi 2 kali, separoh satu file satu YouTube. Tadi saya lihat yang separoh di YouTube di berikutnya. Ini dipanjang dibahas panjang lebar bahwa ayat yang ke-102 ini masih terkait dengan ayat yang 101, yaitu perkara masalah sholat. Tadi disinggung di awal bahwa ayat 101 menjadi dasar syariat bolehnya melakukan sholat qasar, sholat ringkas. Ayat ke-102 juga masih terkait, kita kaji maknanya. Wa idza kunta fihim, dan ketika engkau Muhammad fihim, dengan mereka. Siapakah mereka? Para sahabat. Wa idza kunta fihim, dan apabila kamu berada di tengah mereka para sahabat, faqamtas sholata faqamta lahumus sholat, maka lalu kamu mendirikan bersama mereka sholat, berarti sholat jamaah dengan para sahabat maksudnya. Faltaqum ta'ifatum minhum, maka sekelompok dari sahabat itu berdirilah untuk sholat bareng-bareng engkau, berarti bermakmum. Sebagian, tidak seluruhnya. Wal ya'khudhu aslihatahu, dan hendaklah mereka menyandang, mengambil senjata mereka. Maksudnya kepriwe? Sholatnya kalau senjata. Nah, ini penjelasan ketika kalau dalam istilah fikih dulu pernah waktu di sanawiyah, atau kalau di sanawiyah sekarang dibahas apa enggak, apa saya dulu bukan di Quran, bukan di pelajaran fikih mungkin, yang namanya sholat khauf istilahnya. Sholat tapi dalam keadaan perang, sedang perang bukan sholat itu. Ini luar biasa, perang resikonya di serang nang musuh tetap sholat itu. Kadang-kadang cuma nang sawah ditanggung ibu. Ini gimana ya? Ya ini perang, dalam keadaan perang maka suruh pegang senjata gitu. Tetap sholat. Lagi perang musuh di depannya, mereka di belakangnya, itu tetap sholat lagi waktu sholat gitu. Jamaah lagi gitu. Dan tetap pegang senjata. Meskipun kalau nanti kaitannya dengan masalah pemahaman atau fikih ya macam-macam jenisnya. Ada yang berpendapat bahwa sholat jenis ini, sholat khauf ini, ya karena berbunyinya katanya bagi orang yang sudah mengatakan sudah dimansuh atau tidak diberlakukan lagi, kan itu kan waidah Nabi Muhammad, komta langsung ketika kamu Muhammad gitu. Tapi bagi orang yang mendukung bahwa enggak dihapus, seperti perintah zakat juga kan perintahnya khul min amwalim shadaqatan, wahai Muhammad ambil harta mereka zakatnya itu. Jangan ini di wekan, namun silaman ngomong biasanya man, dan wong aman eman panangan lalu diwakkan wong kerja kesel kon dijot wong diwakkan ya jalan. Nah itu kalau zakat wajib perintahnya malah kon diperintah ambil. Sehingga bagi yang mendukung bahwa syariat seperti ini tidak ada mansuh, ya contohnya adalah yang diberlakukan oleh sahabat Abu Bakar ketika ada orang-orang berkeyakinan, berpemahaman bahwa wajibnya zakat hanya ketika Rasulullah masih hidup. Dasarnya karena Rasulullah ayat yang mengatakan Muhammad ambil harta sebagian mereka untuk zakat, itu dianggap murtad, diserang, diperangi, gitu. Sehingga ya tetap walaupun ini tetap kata-katanya wahai Muhammad, kalau kamu ya berarti bukan berarti hanya untuk Nabi Muhammad gitu. Emang Quran
Itu Nabi Muhammad misalnya inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar, kan Nabi Muhammad. Kalau belum pada menyong ya ora ya kacau. ya itu jauh pemahaman lah. Hanya pemahaman ya berbeda-beda. Makanya kita sudah bisa memahami selama itu kaitannya paham. Dasarnya pada apa ini prakteknya pemahamannya beda-beda. Akhirnya ya kembalilah nanti kepada keyakinan lana amaluna walakum amalu, gitu aja. Nah, kita sekedar memahami, mempelajari di sini bahwa sholat khauf ini pemahamannya dalam kondisi siap siaga ada musuh, kemudian imamnya membagi dua pasukan, dua-duanya bersenjata. Cuma tadi dibahas bahwa kalau zaman sekarang, zaman Rasulullah memang perangnya paling-paling masing-masing pegang senjata, apakah golok, pedang, panah, tombak. Ya belum ada meriam, belum ada drone, belum ada roket, belum ada. Sekarang kepriwe lah ya. Itu nanti prakteknya kepada pemahaman masing-masing. Yang jelas ini memberikan pelajaran bahwa jangankan sekedar melakukan aktivitas yang santai-santai yang bisa ditunda sebagainya. Wong lagi ada perkara musuh kon tetap sholat gitu kan. Maka dalam kondisi apapun lah nyangan lagi atis lah orang wani wudu orang sholat sampai anak pertahanan bok orang sholat orang apa-apa ya karuan Cina orang sholat besok. Ini pemahamannya harus disampaikan bahwa memang hanya liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sehingga orang yakin hari akhir ya. Dan aneh, bukan anehnya, dan ini yang perlu kita pahami, orang-orang yang tidak yakin dengan hari akhir, tidak beriman, itu justru amal salahnya oleh Allah dibuat jadi indah. Jadi ya sugih, ya enak, ya kepenak. Lah dene kae ora salat ya kepenak bae uripek. Malah sugih. Kita sing malah salat bendina, salat tahajud, ya puasa sunah, ya ini malah melarat wae lah. Mending niru mereka, ya gitu. Pokoknya udah walladzina yu'minu bil ardi zayyana a'malahum fid dunya. Jadi orang-orang yang tidak yakin, tidak gugu, orang percaya maring kondisi alam akhirat besok, itu amal salah dosanya malah digawe diketona dadi kepenak gitu. Ya ujiannya begitu. Jadi kita kalau dalam orang beriman enggak usah heran. Ada sebuah ayat mengatakan la tujibuka amwaluhum wala auladum. Ora usah gumun kowe lah. Maring sing jane wong ora yakin kok digawe sugih. Lah kurang apa sugihe lah. Gitu kan. Fir'aun ya kurang apa jabatannya raja, presiden. Ora usah gumun. Malah kadang-kadang kita keliru kalau sampai mengatakan bahwa lah ora usah sunat-sunatan, lah ora salat ya dene kae malah sugih. Ya kacau. Itu begitulah. Nah, ini menjadikan sebuah pelajaran bahwa sholat itu ya jelas, jangan sampai ditinggal. Meskipun juga ada cerita bahwa dalam perang Khandaq tadi dibahas sebentar, dalam perang Khandaq itu perang bertahan dalam kota. Khandaq itu artinya parit, lubang. Itu asal atas usulan sahabat Salman Al Farisi kalau nggak salah dalam sejarah. Ketika pasukan Al-Ahzab pasukan bersekutu, orang-orang Mekah dan berbagai kabilah yang mengusir Rasulullah akan menyerang Madinah, lalu kemudian disarankan udah kita bangun parit sekeliling kota. Kan kalau zaman dulu kabar perang orang ujuk-ujuk tekan gitu. Kalau zaman sekarang mau ada serangan dari Amerika bisa langsung senjatanya tekan. Dulu ya berbulan-bulan, apalagi jarak Madinah Mekah kan sekitar 600 kilo apa berapa, itu bisa berhari-hari. Artinya sudah berita akan ada penyerangan sudah masih enggak Pak. Rasulullah bersama membangun parit di sekitar Madinah. Jadi kalau panjenengan sempat ziarah ke Madinah lalu ada acara tur dalam kota, mungkin akan diterangkan oleh guide dalam bis. Oh, ini dulu paritnya di sana gitu. Perang parit. Dalam perang Khandaq itu saking banyaknya musuh, kemudian juga sibuk-sibuknya ya sempat bahwa Rasulullah bersama para sahabat sampai terlewat sholat 4 waktu. 4 waktu yang kemudian akhirnya diqodho. Itu ada syariat adalah namanya syariat qodho karena tidak melaksanakan sholat 4 waktu terlewat kemudian diqodho pada waktu yang kelima, hari kelima. Dalam waktu yang kelimanya melakukan qodho sholat.
Itulah ya sebenarnya kalau kita memahami dari peristiwa Rasulullah alami, semuanya memang akhirnya ya Allah bikin untuk menjadi dasar syariat hukumnya kan begitu. Bukan berarti mungkin saking sibuknya begini, tapi kan apapun yang kehidupan Rasulullah jalani itu menjadi ketentuan hukum nek kayak gini ya begitu gitu intinya. Meskipun ada kaum muslimin, orang-orang beriman atau orang-orang Islam, para ahli, para fuqaha, para ahli hukum yang kemudian mengambil syariat ataupun memahami bahwa tadi kalau udah pemahaman ya beda-beda gitu, beda-beda. Ya katakanlah sebagaimana kemudian ada kita syariat, katakanlah kita menyalahkan takdir misalnya. Coba ya mien ya Nabi Adam karo Hawa ora mangan huldi kaya lah nyong ora kaya ki angelang dunya. Lah ngono kalau sekarang Gusti Allah kok ya orang bisa protes lah bahasanya. Ya karuan ben dongane aja kuwi ya enggak bisa begitulah. Semuanya sudahlah pengetahuan Allah sehingga ya istiwa skenario nya Allah ya terserah Allah saja, kita sedang menjalani. Kembali kepada ajaran ini, ya ini tentang masalah sholat khauf yang oleh Dr. Saud dijelaskan bahwa tata caranya sampai ada 15 kali, 15 macam sholat teh. Ini yang kita pahami pertama adalah, jadi dulu saya pernah ingat diajarin di sanawiyah ketika sholat khauf itu pertama, kenapa ini ada yang memahami, kenapa ini disyariatkan sholat khauf, karena apa? Pentingnya jadi sholat yang terbaik sepanjang zaman ya sholat yang diimami oleh Rasulullah kan gitu. Jadi sahabat tuh jangan sampai orang ketinggalan, jangan sampai ketinggalan sholat oleh Rasulullah gitu. Nah sekarang kalau misalnya seperti sekarang, loh imamnya apa ya imam pirang-pirang lah gitu ya kan, bisa mungkin tidak selevel dengan kalau sholat di belakang Rasulullah. Sehingga dalam kondisi apapun juga, dalam kondisi perang disyariatkan pertama Rasulullah ngimami, lalu satu barisan atau sebagian pasukan bermakmum. Di sini fal takum ta'ifatum minhum ma'aka wal yahudu aslihatahum, maka haruslah berdiri sebagian dari segolongan dari kalian, dari mereka dari sahabat itu bersama Rasulullah sholat biasa, tapi cuma satu rakaat. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Kalau yang pasukan pertama tadi sudah sujud, yang kedua belum sholat, kelompok kedua siaga. Yang tadi ini kalau siaganya kepriwe nggar pedang apa kayak kiye apa nang sarung koboi kan pas pestolan kan cepet ya. Apa beginilah itu pemahaman nantinya lah. Tapi petunjuknya di sini faida sajadu, kalau mereka lagi pada sujud, sudah pada sujud, falyakunu min waraikum, maka mereka tadi yang siap-siap itu berada di belakangmu, wal ta'tifat ukhra la yusallu maka. Jadi setelah sujud rampung, gampangannya kemudian berdiri melanjutkan rakaat kedua itu sendiri-sendiri. Rasulullah tetap masih berdiri rakaat kedua. Kemudian ketika rakaat kedua, kelompok yang tadinya belum sholat maju makmum, berarti madan masbuk setitik rakaat. Sementara yang lainnya sudah selesai, jaga gantian, ganti jaga seperti itulah. Nah, ini salah satu teknik yang disebutkan. Kalau yang sholatnya nggak dikosor atau 4 rakaat, berarti kalau setelah 2 rakaat. Kira-kira seperti itu. Jadi faidah saya itu fal yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatum ukhra, maka kemudian kelompok lain maju lam yusallu yang tadinya belum sholat. Jadi sekali lagi, pertama Rasulullah sholat takbiratul ihram, satu barisan sekelompok takbiratul ihram bareng. Yang lainnya belum takbiratul ihram, jaga-jaga menghadap musuh, nanti musuh mana menghadap ke sana. Ini penjelasannya kira-kira seperti itulah. Kemudian setelah Rasulullah sujud, faidah sajadu, kalau mereka sudah sujud, falyakun waraikum, lalu dari belakang mereka sudah selesai lah gampangnya satu rakaat diselesaikan,
kemudian mereka memisahkan diri, menyelesaikan sendiri, kan minimal 2 rakaat. Lalu kemudian datang kelompok yang kedua dan ikut sholat. Waddalladzina kafaru, jadi sampai selesai itu. Waddalladzina kafaru law tawfuluna an aslatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Kembali penjelasan faida sajadu falyakunu waraikum wal tatawinu wala bisallu falyusallu maka ay faida faraghatil taifatul ula minas salat. Jadi setelah kelompok pertama tadi 1 rakaat bersama Rasulullah, lalu mereka meneruskan sendiri, Rasulullah tetap berdiri sampai mereka selesai rakaat yang kedua sampai salam. Rasulullah tetap berdiri. Baca apa ya? Terserah mau baca surat Al-Baqarah biar orang rampung tambah apa. Jadi ketika mereka meneruskan sholat sendiri-sendiri, Rasulullah masih tetap berdiri rakaat kedua. Nah, setelah yang pertama tadi selesai salam, gantian mereka yang jaga, yang tadi baru maju makmum masbuk sampai selesai bersama Rasulullah. Kira-kira seperti itu gambarannya lah. Ya sampai-sampai tadi Dr. Saud menceritakan ini zaman Rasulullah. Terus pertanyaannya ketika beliau kuliah di Al-Azhar Mesir, dosennya menjelaskan tentang tata cara sholat khauf demikian perinci. Lalu pertanyaannya, Pak dosen, jenengan pernah praktek sholat khauf langsung apa belum? Ya urung tahu, gue tahu ke perang, gue nyorang itu perang orang. Jadi kadang makanya ada yang beranggapan, ya kayak syariat aja sama dilakoni sih, lawan jalannya perang kayak gitu sekarang beli suara nana, perang ada hadapan pakai golok kangar-parpan beduk, biasanya begitu. Itu kalau zaman sekarang perang malah umpet-umpetan, ngedoan, ngepriwe. Tapi ya bukan berarti tetap ada yang berpendapat bahwa syariat ini tetap masih ada. Ada yang praktek katanya mungkin ketika zaman Khalifah Ali, zaman sahabat besar tetap dipraktekkan dalam kondisi yang seperti itu. Artinya memang kondisi-kondisi kita kan bermacam-macam. Kalau sesuai ya sudah, termasuk misalnya cara memahami, sekali lagi dalam memahami syariat ataupun cerita jangan keliru memahami. Contoh, ada ayat tentang khomer yang mengatakan pertama diomongin trok. Mereka tanya, gue minuman keras dan sahabat-sahabatnya cara Roma Irama gue mira santika. Mira bukan berarti miras minuman keras, antika napa singkatan narkoba kan kayak jenisnya lah. Singkatnya apa? Cara bahasa syariatnya sederhana, kullu muskirin khamrun. Apapun sing mabukkan ya khamr jenengane berarti miras kamane lah. Ma'as kalau kathiru faqulu haram sing ngegrakai tadi mabuk sedikit tetap haram walaupun orang mabuk bahasanya gitu. Lalu ada penjelasan yas'aluna al-khamr kul fi ma ismun kabiru wa manafi'un nas wa ismuhu akbar min nafihima. Ayatnya bertanya berbunyi, mereka menanyakan bagaimana tentang khamr dan judi. Lalu jawablah, dalam keduanya ada manfaat dan ada bahayanya. Bahayanya lebih besar karena orang dilarang. Cuma dia ngerti tok. Ya apa tuh nyongkot tuh, orang apa orang bahaya kok ya nggak bisa begitu lah. Atau misalnya ada lagi ayat kedua yang mengatakan jangan sholat wa antum sukaro. Jenengan lagi mabuk aja sholat hatta taqulu ma tafalu, hingga kau sadar ngomong apa. Coba katanya wong mabuk ngomongnya kayak wong lindur, maksudnya nggak teratur lah, nggak terkontrol, sehingga kemudian ada ayat janganlah sholat wala taqrabus sholat, bahkan merek ora uli sholat aja sholat nek kowe sing mabuk gue kan udah ora uli mabuk. Mau nggak mabuk aja kon sholat, ini nggak mabuk ora apa-apa kan, kan sakacung namanya. Dan arti ya walaupun ini ada kondisi-kondisi ya dipahami bahwa ayat tentang atau syariat tentang sholat khauf ini sekali lagi kalau udah bicara masalah pemahaman nanti akan muncul berbagai macam pemahaman ya kita berkewajiban
berkewajiban untuk mempelajari yang akhirnya mengambil pendapat yang pemahaman yang kita yakini paling benar. Bukan berarti yang lainnya salah, tapi silakan diamalkan itu. Ini mengenai teknik sholat khauf ini seperti itu, yang memang pembahasannya cukup panjang, sehingga dipertanyakan lah kalau meskipun ya tadi dosen Al-Azhar Mesir menjelaskan teknik-teknik dan berbagai macam syarat tentang sholat khauf, lalu mahasiswa takon, dan jenengan pernah praktek apa ora? Ya ora, nyung tahu nangaring ayat pun di sini gue ora, misalnya gitu. Ya kita cukuplah menjadi sebuah pengetahuan, tetapi kita mengambil hikmah ataupun ibrah pelajaran dari ayat ini adalah bahwa jangankan kondisi-kondisi yang tidak segenting ini, wong kondisi lagi perang yang resikonya diserang musuh tetap sholat. Dan itu sholatnya tentu berusaha di tempat-tempat di awal waktu. Ya apalagi kita dalam kondisi-kondisi yang mungkin ringan-ringan saja, apa sekedar ya atis, sekedar orang bisa melaku, sekedar orang bisa menyat, ya tetap wajib sholat lah. Itu bahasanya seperti itu. Di dalam akhir ayat ini dikatakan waddal ladzina kafaru law tawfuluna an aslihatikum. Orang-orang kafir senang ayataman na'adaukum antas antan syagilu an apa ini antatasyaghulu bi ajma'ikum bisolah. Jadi dipelajari, dipahami oleh orang kafir, engkau serang bae lagi sholat gitu kan. Dan itu banyak kejadian itu. Jangankan di luar negeri, waktu di kerusuhan di Poso dulu Pak ya, yang orang Islam itu diserang sama orang non Muslim dalam posisi sholat itu, sholat Jumat atau sholat subuh gitu kan, dianggapnya itu lengah gitu. Nah, ini makanya ada ayat yang sudah mengatakan bahwa waddal ladzina kafaru, bahwa orang-orang kafir itu berharap bahwa kalian itu sibuk dengan sholat sehingga lengah lalu mudah diserang. Jadi orang-orang kafir berharap kamu sibuk dengan sehingga lupa lengah dari senjata serta harta benda kalian, lalu mereka fayamiluna alaikum mailatan wahidah, lalu mereka menyerang kalian dengan sekaligus langsung bers gitu. Itu banyak kejadian yang jelas. Tapi kembali lagi kepada syariat sholat khauf ini, memang tadi dibahas oleh Dr. Salwan, bisa kita lihat nanti, panjenengan bisa buka YouTube lalu ketik Tafsir Al-Mahfud An-Nisa 102, nah itu langsung muncul filenya, diklik, nah terus mau akan sampai selesai. Nah, itu juga beliau meyakini bahwa di Indonesia ketika ada perang-perang dengan non Muslim, dulu zaman Belanda misalnya perang di Ponorogo, pasukan di Ponorogo pasukan Muslim, perang Aceh, Jutnyadin adalah pasukan Muslim. Itu tidak ada ceritanya ataupun tidak ada penjelasannya bahwa mereka juga melakukan sholat khauf, karena bisa sholatnya di posisi yang ketika aman dari serangan mereka. Ya inilah yang jelas, ini ada penjelasan bahwa Rasulullah ada syariat seperti ini dipraktekkan oleh Rasulullah. Wala junaha alaikum, ini kalau tadi dari Dr. Salwat membahasnya sampai akhir ayat, sampai mailata wahidah. Kemudian pada penggalan ayat selanjutnya wala junaha alaikum itu nanti dibahas dalam video berikutnya. Ya kita tentu memang zaman sekarang dengan zaman teknologi, semuanya ada, gari gendem apa ora. Itu Hilman saja anak kelas 2 SD masak dewek, pernah kemarin ya niru-niru, ya minta uangnya buat beli telur 1, sama kakaknya dikasih uang 7.000, ngengkrek warung tuku ndok siji. Padahal di rumah nggak ada telur, ya butuh kabeh yang beli telur apa priwe lah, nggo ngapa bikin roti. Ini minta gandum, soki apa ini mentega, gula, tumpel-tumpel karo ngono. Soki ndok kabeh karo kulitnya kuplek-kuplek ganti. Ya masukin ini, ya tolong masukin ke plastik. Jangan plastik ganti planet-planet digoreng, pangan dewek tek. Itu bocah kelas 2 SD lho.
umur 7 tahun, 8 tahun sering masak dewek. Lah artinya nggak ngerti tua kayak kaki jero ora bisa masak, dia ora bisa lah. Anu bebo. Anu ngaji jero atuh pengajian nang Cilacap, YouTube ana YouTube. Apa-apa nang YouTube. Jadi kalau sekarang mau ngapain baik bahasanya sampai ya Allah. Jadi tinggal kita mau memanfaatkan yang baik apa yang buruk itu aja persoalannya. Jadi panjenengan mau mengkaji ayat ini oleh siapapun, mungkin Gus Bah, apa sampai kiai yang top ada semua. Bahasanya gak gelem apa ora itu, gak duwe pulsa apa ora itu. Nah, ini masalahnya sekarang yang menjadi kelemahan generasi sekarang anak-anak sekolah khususnya itu kalau digawani PR ya gue bikin jaluk bantuan Mbah Google ya. Bener kabeh. Jadi masalahnya udah kowe orang anak jangan sampai lah Pak Guru pelajaran Pak Guru nang Google anak kabeh ya karuan, tapi kepriye carane emang Google mungkin mlebu ngutakmu kowe lho. Persoalannya di situ. Apa guru-gurune di songna gelas siram banyu apa terus dindek apa. Ya mlebu weteng tok ya. Jadi seharusnya setelah kita paham ya kita mencoba kemudian menginternasi ke dalam pikiran kita, bisa kita amalkan, intinya di situ. Oke, jadi sekali lagi mungkin saya tidak mampu membahas ayat ini terlalu mendalam, tapi saya berikan referensi nih, panjenengan yang pengen mengetahui lebih mendalam, penjelasannya panjang lebar, termasuk tata caranya dan hukum-hukumnya tentang khususnya sholat khauf ini bisa dilihat di YouTube. Tapi yang kita tekankan hari ini adalah bahwa oh iya ya, agi perang sing resikonya bikin diserang musuh, bekon tetap sholat. Lah kita masa yang cuma sekedar sibuk memepari, sibuk tandur, sibuk apa, sholatnya nganti kelalen. Sampai-sampai ada lagu repot dadi wong tani, sholatnya sering keri. Apa maning waktune panen, sholatnya sering kelalen. Lah, ya kujer, sing tani ya kaya kuwi. Engko sing pejabat jadi maning repot dadi pejabat, sholatnya sering keliwat. Ya. Apa maning alasane rapat itu sering telat-telat juga ibu lah. Itu saya lihat ada seorang gubernur di Sulawesi apa ya, itu memberikan perintah instruksi pokoknya begitu semua kegiatan harus selesai sebelum adzan. Oh mantap. Kalau adzan selesai semua rapat harus sudah selesai di kabupaten di mana saja di wilayahnya. Kalau ada kepala instansi ataupun kabupaten atau apa yang tidak melaksanakan ini, besok saya ganti. Main. Lo kadang-kadang lah tanggung ini. Ya, kita meyakini bahwa bahkan ada sebuah ayat mengatakan apa? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk sebuah wilayah yang bu dusun Tanjung Sari, bu Dung Sari, bu Negaran di iman dan bertakwa, mesti bukakan keberkahan langit bumi. Berkah apa? Serba main. Setitik ya cukup, akeh ya bludak. Tapi kalau nggak berkah, akeh ya ora nentremaken, setitik lebih-lebih gitu. Jadi kalau kita merasakan udah kok urip angel temen kisi uripe ya apa-apa larang duit orang duit, jangan-jangan ya karena kita itu nggak yakin dengan itu, sehingga ada dari hadis yang mengatakan barang siapa sholat jamaah di masjidku selama 40 waktu maka akan terbebas dari kemunafikan. Itu sehingga dipraktekkan kalau ke Madinah sholat arba'in. Munafik itu salah satu nih gue beban sholat loh. Idza qamu ila sholati qamu kusalane kan ciri orang munafik. Lah kemudian ada lagi yang memfatwakan barang siapa bisa sholat berjamaah 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kalau bagi perorangan itu maka dia hidupnya akan penuh berkah. Iya, gua kalau sedina atau sepisan pekeri ora dadi baleni maning. Dan 40 hari tanpa ketinggalan takbir imam. Ini malah kadang-kadang imam wis ngadeg sama ya lah monggo ana. Tuli teranu
wacane dakwah iki. Ya kata ya harusnya kita kan perintahnya Masya Allah sekarang banget di sekolah ya Allah ini sekolah tinggal cebrek takbiratul ihram imam wis takbiratul ihram isi ngobrol apa ngono mbene ngomongnya demamleng iki kepriwe kuwi marahi ya wis gena-gena omongnya anggere imam wis takbiratul ihram segera ora mongkoan malah sengaja lah harus genah ke imam guli macake ora pendek ora mandi duwe langkong kok ora santai wong bahasane ajilun buru-buru cepetan ngono. Ya monggo nek jenengan pengen melaksanakan boleh cobalah kata ora bayar iki lah. Mau coba bismillah saya titeni nyong arep jajal salat 40 dina ora ketinggalan jamaah ora ketinggalan takbiratul ihram imam. Allahu akbar Allahu akbar. Kayak apa hasilnya jajal? Saya juga belum pernah nyoba. Angel banget 40 tapi bagi orang-orang yang sudah pensiun barangkali ya mandan nomor lah. Syukur-syukur ya. Tapi di sini tentang makmum ya bukan imam, tentang makmum. Sholat berjamaah 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam. Berarti makmum itu bukan imamnya. Imamnya ya terserah lah beda-beda urusannya mungkin. Sehingga ya ada seorang pemimpin wilayah, bupati apa yang mungkin akhirnya jadi gubernur, tadi minta fatwa Pak Kiai, Pak ulama, dan yang rakyatku jarku diatur kok angel temen ya. Sampai-sampai dulu ada direktur Al-Irsyad nyeletuk, kok gawe nggak angel temen diatur apa nggak ngenteni nyong mati temenan kok. Ya kok dulu loh kadang-kadang kalau orang sudah dekat aja kan bahasa Jawanya mintoni nopo nggih. Mintoni siapa? Apanya kadang-kadang kayak tapi ya jane sing urip orang ngerti-ngerti baru wis ora ana. Kayak berarti pengen mintoni, ngertine baru wis mati. Sing ngalami juga ora ngerti arep mati gitu ya. Tapi ya sama lo sering dibimbing macam-macam kadang-kadang ucapannya kayak nomor sing wis ora ana, ya kan bro. Kabeh nyoba di sengi jalan-jalan nang mbae wis ora ana. Itu jebule wis perak kayak gue ini sekali lagi bahwa ya syariat sholat khauf ini memberikan pemahaman atau pelajaran kepada kita tentang pentingnya sholat lah dalam arti ya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa nanti amal yang bakal dilihat pertama itu sholat. Next sholat itu dianggap beres, seluruh amal yang ada dianggap beres. Kan tapi next sholatnya rusak, amalannya jangan rusak kabeh. Pertanyaannya itu priwe guys amalnya sholat ya makanya kita penting banget ya. Kemudian meskipun dulu ada pernah anak yang bertanya lah Pak kok gedean pahalanya sholat fardu ya iya memang paling besar pahala sholat fardu tapi juga harus kita sadari bahwa belum tentu yang fardu itu selalu diterima. Jadi jangan meremehkan sholat sunnah bahasanya kira-kira seperti itu. Terakhir jadi bahwa ayat yang belahan kedua wala junaha alaikum ora dosa bagi kalian semua in kana bikum adan min matorin jika terdapat pada kalian penyakit ya mungkin lagi sakit atau min matorin berupa hujan matorin hujan antadau aslihatakum kalian meletakkan senjata kalian wa khudhu khidrakum tetaplah berjaga-jaga innallaha atail kafirina adzab muhina sungguh Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Pernah kita bahas bahwa istilah kafirin atau kafir itu bagi kita ada dua jenis. Masih ingat? Satu adalah orang-orang non muslim. Itu sebutnya pada ayat ya ayyuhal kul ya ayyuhal kafirun wahai wong-wong sing kudu wong Islam kan gitu. La abudu ma ta'budun nyong ora arep nyembah sesembahanmu yang ngono karepmu. Kowe ya ora usah nyembah sembahanku wong ora percaya wong kafir.
lakum dinukum waliyadin. Dari ayat itu ini makna pertama tentang kata-kata kafir. Tapi yang kedua yaitu surat Ibrahim ayat 7 yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, kafaro ya ayyuhalladzina kafaru berarti juga kafir juga kan. Tapi dalam ini bukan kafir non muslim tapi kafir yang tidak bisa bersyukur. Orang Islam tapi tidak bisa bersyukur namanya juga orang kafir, tapi istilahnya kufrun nikmat. Dan kufur nikmat ini menjadi penyebab karena ya tadi sudah di awal disampaikan kalau orang tidak bisa bersyukur berarti kan dia kufur, pasti hidupnya susah walaupun hartanya belarang-belarang kayak gitu. Maka ya gampang lah sebenarnya jadi tekanan tadi bahasanya apa ya? Kalau ada ayat mengatakan wala tatamannau ma fadlallahu ba'dakum ba'da, jangan kamu ngangen-ngangen maring kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau ngangen-ngangen begitu kan hanya akan membawa kita menjadi tidak syukur. Iyalah ya kepenake kae nyong deneng kaya kiye kayak gitu kan. Ya akibatnya ya enggak enak gitu. Maka sederhana saja kalau kita bisa betul-betul melaksanakan syukur dan sabar ya hidupnya akan kepenak sajalah gitu. Ya perkara bersemangat memang ada hadis mengatakan tidak boleh hasad, bahkan hasad itu ya, hasad itu bahasanya hasad. Hasad di satu sisi Rasulullah bersabda iyyakum wal hasada, kowe jangan dihasad. Hasad itu SMS dengki. Seneng nganggaran wong susah nganggaran wong seneng, itu hasad itu. Ya. Itu tidak boleh kita iyyakum poma jangan jenengan hasud. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Sing jenenge rasa hasad itu bisa membakar menghanguskan amal-amal sebagaimana api menghanguskan kayu bakar entek kabeh. Amal api keilang. Tetapi ada illa la hasada illa fisnataini. Ora kena hasad kecuali ning loro hal. Siji yaiku ana wong alim ilmune akeh banget tapi dheweke bisa nglakoni, bisa mulang nama wong liya. Iyalah main temen ya kayak jangan nyong kaya paling orang aku kaya lah nyong pengen itu boleh kepada kepengen ya dan yang kayak mau main temen ya ketone alim banget ilmune akeh tapi ya bisa derek orang lakoni orang kaya wong jarkoni ngajar nglakoni orang ngomong tok kayak gue. Ini kan itu perlu iri kan beri jajanan yang nyong pengen lah kayak gitu boleh. Yang kedua kayak ana wong sugih tapi kok masyaallah ya gulinyah-nyoh ya masyaallah infak manen 5 miliar ya Allah yang pengen buat musik tapi sing kaya kowe lah ya boleh kepenginnya kaya kowe nih pengen sugih tok tapi sugih juga nyah-nyoh bahasanya gitu kan itu boleh gitu ya. Tapi kalau yang Allah kayak kepenak temen ya jadi wong sugih temen dan nyong kayak salah itu beda itu urusannya. Nah ini mudah-mudahan kita juga dari ayat ini bisa menggarisbawahi ya sekalipun di sini terkait dengan orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini adalah tentang orang kafir yang non muslim, tetapi kita tetap juga memahami bahwa walaupun orang Islam kalau dia tidak bisa bersyukur dia juga kategori kafir nikmat, maka juga hidupnya juga tidak nyaman di dunia maupun di akhirat. Maka S2 itu sabar dan syukur menjadi unsur yang wajib kita upayakan. Semoga Allah bisa membantu kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur dan bersabar. Kira-kira gitu yang bisa kita bahas kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 102. Sekali lagi kalau panjenengan ingin memperdalam penjelasan tentang surat ini, tentang penjelasan bagaimana dan apapun seluk-beluk surat Khauf sebutannya bisa dilihat di berbagai penjelasan oleh beberapa ulama. Di zaman sekarang kayaknya tidak ada rumah yang tidak ada internetnya sekarang. Monggo sinten. Ya ora ketak ngono mungkin anu nggo WhatsAppan ya nang internet kabeh ana. Ya kalau hitungnya paketan hanya untuk tanpa wifi sebutannya sekarang atau wifi memang mahal sekali. Lah saya langganan wifi itu satu bulannya 206 likur. Tapi kalau ada yang hanya cuma 100.000 ada sekarang. 100.000 gue 24 jam jenengan arep nyetel apa bae 24 jam ngono seboyeh bahasane. Arep ngaji tekan tangi tekan turu maning ngaji tok ya. Nah, itu tergantung pemanfaatan kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kebaikan sehingga
Minimal kalaupun memang tidak mungkin seseorang amalnya baik semua, mudah-mudahan kita termasuk kategori fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang amal baiknya lebih banyak, lebih berat, insya Allah hidupnya ya nyenengi. Kalau saya memahami ini tidak harus nunggu di akhirat. Nang dunya, nah kita juga merasa hidupnya orang nyenengi, orang kepenak, berarti ya nusi akeh amal eleke gitu aja lah. Karena tadi fa'amma man saqulat, barang siapa yang lebih berat amal baiknya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Kalau saya memahaminya tidak harus nunggu di akhirat. Jadi persoalan sekarang bagaimana sholat seneng, ngaji seneng, mangan ya seneng, turu ya seneng. Pada banget muka secerba nyenengin. Jadi masalahnya kadang-kadang sholatnya jangan buat temen ya dawa temen, kadang-kadang puasa lah jangan, harap puasa ketemu lemes temen ya orang seneng kan. Mangan lah jangan, mangan itu kayak ketok gue. Ya orang seneng. Padahal kan sangat sederhana, udah diajarkan. Jenengan kepengen mangan enak, bikin lapar di situ tengah masalah enak kalau perutnya lapar mesti mangannya enak. Ini pun bukan lapar jadi kebo, isi warung madang maning ya nanti biaya. Nah barangkali itu mungkin tidak ada yang mau didiskusikan. Cakap lagi, insyaallah nanti sekali lagi. Pripun? Itu tadi kan sholat khauf sama Nabi. Sebenarnya tadi karena di Indonesia juga pernah masa-masa penting, termasuk waktu PKI Musuh, Mandapan, terus Namimah, lagi, terus ada lagi peristiwa tadi. Nah itu kalau sholat Jumat pada waktu yang penting itu apakah boleh diparuh, misalnya yang pertama nanti ada khutbah, nanti kedua juga masih ada khutbah lagi atau bagaimana itu? Ya kalau yang saya dengar yang belum saya belum tahu persis ya apakah dulu pernah dilaksanakan apa enggak. Jadi sholat Jumat ini kan memang cuma 2 rakaat ya, ada khutbahnya. Apakah kemudian khutbah lagi? Ya kalau dari syariatnya kan pertama ketika ini sudah sholat bukan sebelum sholat. Kalau khutbah kan sebelum sholat bukan. Jadi kalau saya memahami dari ayat ini ya ketika khutbah itu dikumandangkan itu kan semua jamaah belum ke sholat, masih diam ya kan siap senjata semuanya. Tapi begitu qomat, nah itu barulah sholatnya itu kan. Sholat khaufnya ya berarti ya seperti tadi. Bukan berarti itu khutbah lagi. Toh ketika misalnya belum sholat kan semuanya bisa mendengarkan khutbah walaupun menghadap sana menghadap sini. Bahkan juga kalau saya memahami kadang-kadang ya bahwa ayatnya tentang zikir ya. Kan fa idza qudiyatis sholatu fantasilu wabtaghu wa dzkurullaha katsira. Kalau sudah selesai sholat itu menyeberang fantasilu silakan kalian menyebar ke bumi dan berzikir. Satu. Yang kedua di ayat bahwa orang-orang ulul albab itu kan alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Bahwa orang-orang yang ulul albab itu kan selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun. Jadi tidak harus bahwa orang berzikir butuhnya mantap subhanallah. Sambil jalan ya boleh saja. Itu maknanya seperti itu, Pak. Kalau saya memahami bahwa zikir itu katakanlah walaupun misalnya ya karuan yang terbaik begitu salam jangan kelepat. Sampai ada orang man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Ora gelem wirid daripada karo ketrek kayak gitu. Soalnya kayak pat gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu misalnya buru-buru, arus-arus ditunggu orang apa kan bisa juga sambil jalan subhanallah, bisa saja gitu. Sehingga saya kira ajaran Islam sangat fleksibel, makanya ada sebuah ungkapan mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Bahkan juga Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, cuman ya jadi digemampang. Ini salah. Gampang dengan gemampang kan beda. Gampang itu orang yang angel. Tapi kalau gemampang ada sholat kan akhirat kan karena gue jadi gemampang. Jadi gampang tapi tidak boleh gemampang. Itu. Jadi ya kembali kepada pertanyaan, sholat khauf ketika sholat Jumat, ya menurut saya pemahamannya seperti itu. Ketika sudah khutbah ya mengatakan sih penting kalau ngomong kena khutbah kan bisa saja. Begitu qomat baru nanti yang satu
sholat sampai 1 rakaat sampai selesai, kemudian imamnya masih menunggu berdiri, baru yang lainnya menjaga gantian. Kira-kira seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas. Kita mudah-mudahan bisa mendapatkan ibrah, pembelajaran yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.